Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi sampean dengan Iwan Benaran yang akan membahas MotoGP jelang Silverstone. Dan sampean tahu nggak? Fix secara official kemarin dipastikan bahwa Franco Morbidelli, anak buah Valentino Rossi, ditendang Yamaha dan tidak akan membela lagi tim Garbutala musim depan. Ini adalah keputusan yang memang tidak mengejutkan, akan tetapi juga mengejutkan pula, Cak. Karena kenapa? Yamaha pada akhirnya memutus hubungannya dengan Valentino Rossi. Karena kita tahu bahwa Morbidelli adalah anak buah Rossi, anak didik Rossi di VR46 Academy. Dan dipastikan Alex Rins gabung bersama Yamaha musim depan. Dan juga ada tambahan informasi buat sampean bahwa ternyata Aprilia diam-diam sedang ngetes sasis karbon. Ini menarik sekali karena kita tahu bahwa frame karbon secara histori tidak pernah berhasil memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bagus. Akan tetapi ternyata Aprilia penasaran. Kita akan bahas itu, termasuk juga Stephen Bradle juga ngetes aero baru, Cak. Jadi aero ini sangat mirip dengan RC16 atau mungkin bisa kita sebut sebagai sangat mirip dengan RCV versi awal 2020, di mana untuk wingletnya tuh lebih lebar, termasuk juga rem airnya lebih gede pula. Nah, kita akan bahas pula mengenai ini. Oke. Yang pertama, Cak, kita akan langsung menuju kepada poin di mana ternyata Marquez juga shock. Marquez mengatakan bahwa dia cukup terkejut ketika Alex Rins secara official meninggalkan Honda dan memilih Yamaha. Dia nggak pernah menyangka, Cak. Soalnya dari opini Alex Rins pada saat berbincang dengan Marquez memberikan penekanan bahwa Honda tidaklah motor buruk. Honda bukan motor yang perlu dikhawatirkan, karena secara umum Rins mengatakan bahwa ternyata motor Honda itu dari beberapa sisi lebih baik dibandingkan dengan Suzuki masa lalu yang pada saat dia pegang. Akan tetapi ternyata justru Rins meninggalkan Honda dan memilih Yamaha. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian, Cak, IWB nggak usah bertele-tele, karena IWB selalu dan selalu akan memberikan kesampaian pernyataan lengkap dari pembalapnya langsung, termasuk juga bagaimana kondisi cedera Marquez, yang dipastikan Marquez masih terganggu dengan pergelangan kakinya, tapi tulang rusuknya good news, Cak. Jadi kabar baik buat sampean para fans Marc Marquez ataupun Honda, karena dipastikan tulang rusuk dari Marquez yang kemarin sudah kita katakan retak ya, ternyata recovery secara naturalnya hebat sekali. Ini orang memang cukup ajaib, Cak ya. Jadi karena dia istirahat cukup lama, Marquez mengatakan bahwa tulang rusuknya sudah oke, jadi dia nggak merasakan sakit. Akan tetapi dia malah sekarang ini ada inflamasi atau ada peradangan ya di bagian kaki, lengannya ya, bagian kaki lah, pergelangan bukan lengan, Cak. Dan itu yang mengganggu Marc Marquez, termasuk juga pernyataan lengkap dia bahwa secara pribadi dia cukup terkejut dengan keputusan Alex Rins yang meninggalkan Honda. Berikut kata Marc Marquez yang ibu terjemahkan dari Motorsport. Cedera tulang rusukku pulih dengan sangat baik, dengan sangat cepat. Apalagi aku istirahat seminggu lebih awal dari jadwal sehingga semuanya berjalan baik. Aku sempat ke Mallorca dan istirahat di sana karena masalah tulang rusuk. Tapi yang paling menggangguku sekarang adalah pergelangan kaki kanan yang meradang. Ligamenku robek dan area tersebut masih sangat meradang sampai hari ini. Mungkin aku tidak bisa berjalan dengan baik. Masalah dengan pergelangan kakiku membuatku merasa tidak nyaman baik di lutut maupun kaki di bagian atas. Dalam beberapa hari terakhir aku akan terus membaik. Tetapi jujur aku nggak menyangka prosesnya memakan waktu lebih lama dari yang kuduga. Aku ingin pulih. Minggu terakhir ini aku sudah bisa berbuat lebih banyak di atas motor. Sayang aku berhenti sehari lebih awal karena ketidaknyamanan. Namun secara fisik aku dapat katakan cukup baik. Yang terpenting saat ini adalah tenang di rumah sehingga bisa memikirkan apa yang terjadi di paruh pertama musim ini. Kesalahan apa yang telah kami lakukan? Jelas, aku memulai tahun ini dengan ambisi. Aku tidak menyangkalnya, dengan tujuan berjuang untuk kemenangan dan merebut gelar juara dunia. Tetapi karena satu dan lain alasan, kami ternyata jauh dari kata siap. Jadi pada paruh kedua musim ini, pola pikir tersebut harus aku rubah. Aku mengalami terlalu banyak cedera, tidak mungkin untuk mendapatkan ritme. Jadi tujuan kita sekarang tidak mencari hasil, tetapi bagaimana bisa berkembang dengan proyek Honda. Di atas segalanya mendapatkan kembali rasa pede dan kecepatan balapan. Sebab sejak Malaysia tahun 2022, aku belum menyelesaikan race panjang. Di Le Mans, aku hanya memiliki satu lap tersisa tapi kemudian crash. Meskipun aku tahu cara melaju kencang dengan motor, memiliki kecepatan balapan adalah hal lain. Saat ini motivasinya adalah menggunakan tekad dan pengorbanan. Sedikit demi sedikit, aku merasa lebih baik di atas motor MotoGP dan aku melihat bisa melakukannya. Motivasi ekstra untuk memperjuangkan kemenangan akan kembali. Tapi kami tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa saat ini kami tidak siap untuk berjuang di posisi atas. Mungkin di beberapa sirkuit tertentu bisa,
seperti yang terjadi di Le Mans kemarin atau kasus Alex Rins di Austin. Tapi itu adalah situasi khusus. Aku yakin mampu melakukannya di Portimao dan Le Mans tetapi tidak di trek lain. Atau Rins di Austin tetapi dia tidak melakukannya selama sisa musim. Jadi kami harus realistis. Sekarang salah satu hal yang aku ingin lakukan adalah selalu terhubung Alberto Puig dan tim tester. Stephen Bradl telah melakukan pengujian di Misano dan Harris, dan ketika tiba di Silverstone, mereka akan memberitahuku komponen apa yang baru dan tidak. Aku tahu tim telah bekerja, tetapi kemudian kami harus melihat dalam prakteknya apakah berhasil atau tidak. Tetapi mereka terus bekerja dan berkembang, itu jelas. Kita akan melihat di balapan berikutnya apa yang akan terjadi, dan di atas segalanya yang paling penting adalah tes Misano. Ini adalah yang terakhir yang kami miliki, dan disitulah motor mulai diuji untuk 2024. Aku sendiri juga terkejut karena Alex Rins keluar dari Honda. Aku tidak menyangka karena dia sendiri mengatakan bahwa Honda bukanlah motor yang buruk sehingga kita bisa menang dengan motor ini. Tapi dalam waktu sesingkat itu dia sudah berpikir untuk pindah ke merek lain. Itu yang membuatku terkejut. Tetapi tentu kami menghormati keputusannya dan dia sepertinya ingin mencari tantangan lain. Yes! Itu Cak, konfirmasi dari Marc Marquez. Panjang Kang Mas WP terjemahkan, wah sampai keriting Cak Iun terjemah ini. Jadi diberikan konfirmasi Marquez Cak, bahwa saat ini ya target dari Marquez sendiri sudah berubah. Ambisinya dibuang jauh-jauh. Jika di awal musim sampai dengan pertengahan, otaknya dia adalah menjadi juara dunia, berambisi untuk top level. Akan tetapi pada paruh kedua musim ini yang akan dimulai di Silverstone ya, disebutnya demikian, maka Marc Marquez akan merubah mindsetnya. Marquez dan Honda akan mencoba untuk bergeser, bahwa mereka saat ini hanya bertujuan untuk mengembangkan motor untuk musim depan, senjata untuk musim depan. Jadi tidak lagi berpikir untuk menang, akan tetapi berpikir bagaimana membuat motor ini makin sempurna. Motor ini kelemahannya apa, diperbaiki untuk menggebrak di tahun depan. Itu konfirmasi Marquez. Dan kita jadi berpikir, Cak, kayaknya kalau pernyataan Marquez ini membuat kita berpikir, Marquez sepertinya tidak akan hengkang dari Honda. Kalau dari kacamata kita ya, melihat dari kata-katanya, pernyataannya, tapi apapun bisa terjadi, Cak. Karena kan semuanya ya bisa berubah dengan cepat. Oleh karena itulah dikonfirmasi oleh Marquez bahwa dia dan timnya akan berubah dari sisi mindset, tidak lagi berambisi untuk juara dunia pastinya karena memang sudah jauh banget, namun mereka akan bertujuan untuk sisa race ini ya, maksudnya ya, untuk mengembangkan dari RC sendiri buat tahun depan. Ya, itu konfirmasi Marquez dan juga keterkejutannya, Cak. Bagaimana Rins meninggalkan Honda karena konfirmasi dari Marquez. Berdasarkan mungkin mereka pasti ngobrol, Cak, ngobrol antara pembalap itu biasa ya, behind the scene-nya. Dan dikonfirmasi oleh Rins bahwa ini ternyata Honda oke kok, motornya bagus kok. Dan terbukti bahwa di tahun pertama Rocky di Honda menggunakan mesin V4 yang sebelumnya inline, ternyata Rins bisa juara di Austin. Ini adalah konfirmasi bahwa mesin Honda bukanlah mesin yang buruk, walaupun mungkin di beberapa sirkuit, banyak sirkuit ya, bukan hanya beberapa, ternyata Honda gagal dan susah untuk bangkit. Namun secara umum, motor ini potensi menjadi motor pemenang sangat terbuka. Pertanyaannya, Cak, bagaimana mungkin dan kenapa Rins bisa berubah total, tiba-tiba mengambil Yamaha dibandingkan dengan tetap bertahan dengan Honda? Ini, Cak, kalau dari kacamata kita harus lihat secara jeli. Alex Rins ini memang sudah kecewa dengan Honda. Kalau kita melihat historinya sama ikuti Iwan Banaran, pasti sampean tahu bagaimana kecewanya Rins pada saat kemarin-kemarin ya. Karena ternyata Rins bukanlah pembalap yang dipandang memiliki potensi. Honda tidak memberikan komponen pertama. Jadi pada saat pengetesan Alex Frame pun sempat diprotes Rins. Kenapa? Dengan kemampuannya, dengan pengalamannya Honda tidak menggunakan itu. Justru yang diberikan kesempatan Joan Mir doang, Stephen Bradl, dan juga Marc Marquez. Sementara secara pengalaman, dia yakin sekali bahwa Rins mampu memberikan kontribusi positif buat Honda. Akan tetapi, karena dia nyap-nyap di depan media, Cak, ternyata informasi internal dikatakan bahwa Alex Rins mendapatkan teguran dari HRC. Jadi Rins ditegur sama HRC karena terlalu banyak cuap-cuap di media, dan ini yang membuat dari kacamata pribadi yang membuat Rins kecewa dengan Honda. Jadi dari kacamata dia ya percuma dong, saya buat apa di sini lama-lama ya, aku buat apa? Toh juga mereka memandang aku hanya tim satelit yang tidak berguna, dan ini yang menjadi kelemahan Honda. Dari kacamata pribadi Honda lemah di sini, Cak. Honda terlalu kaku dan memandang remeh satelit tim. Ini tidak terjadi pada Ducati yang selalu merangkul. Ini yang menjadi semacam penekanan buat tim HRC, berubahlah metode kerjanya. Harus berubah, Cak. Karena kalau hanya mengandalkan ya faktori yang dikonsernin mereka,
Yang ada ya tidak akan berkembang cepat. Soalnya harus rata Kang Mas. Satelit timnya dilibatin aja nggak masalah. Tapi ternyata HRC masih kaku dan ini terbukti bagaimana Rins tegur oleh HRC karena dipandang ya kamu satelit tim ya nanti aja. Dan terbukti setelah itu ya kita lihat bahwa Rins memandang walaupun Yamaha mungkin bukan winning team saat ini, tapi dia memandang potensi Yamaha lebih besar sebab dia bergabung di tim Factory. Dia akan bergabung dengan Fabio Quartararo yang mana komponen baru, semuanya pengembangan akan fokus ke sana. Disinilah Rins memandang bahwa potensi bersama Yamaha jauh lebih besar dibandingkan dengan Honda. Ya, jadi itu konfirmasi dari Marquez dan juga opini IWB kenapa Rins meninggalkan Honda, walaupun Yamaha pun juga belum tentu lebih baik. Tapi dari kacamata pribadi potensinya sangat besar, Cak. Karena kenapa? Pengalaman Rins di mesin inline 4 sudah luar biasa. Nah, konfirmasi dari Yamaha. Mereka happy sekali dan menerima kedatangan dari Alex Rins dan bahkan dikonfirmasi pula bos daripada Yamaha MotoGP, Lin Jarvis mengatakan secara terbuka pengumuman resmi kepada media bahwa Rins akan bergabung dengan Yamaha tahun depan. Berikut kata Lin Jarvis yang IWB terjemahkan dari MotoGP. Kami senang Alex bergabung dengan jajaran Yamaha dan kami menyambutnya dengan hangat di grup Yamaha MotoGP. Kami berharap Alex menjadi aset besar. Ia memiliki pengalaman luas sebagai pembalap MotoGP dan dikenal sebagai bakat alami. Juga pemenang balapan kelas MotoGP berkali-kali. Ia sudah memiliki pengalaman dengan 2 pabrikan MotoGP lainnya dan telah mengendarai motor dengan karakteristik yang mirip dengan YZR-M1 yang akan membantunya beradaptasi dengan cepat pada motor kami. Kemenangannya di kota awal tahun ini menggarisbawahi kecepatan, rasa lapar, dan tekadnya untuk sukses. Rins telah absen dari pedok MotoGP untuk sementara waktu karena cedera yang dideritanya di Grand Prix Mugello, tetapi kami yakin dia akan pulih sepenuhnya dan mempercepat musim 2024. Kami sangat menantikan untuk bekerja dengannya dan percaya bahwa dia akan berkolaborasi dengan baik dengan Fabio serta meningkatkan performa total tim Monster Energy Yamaha MotoGP. Yes, itu kata Lin Jarvis, Cak. Jadi IWB juga exciting, IWB juga penasaran, gak sabar, Cak, bagaimana sepak terjang Alex Rins nanti di atas mesin YZR-M1. Karena bagaimanapun saat ini yang menjadi harapan kita adalah Yamaha berbenah, Yamaha bisa bangkit karena kita sudah bosen, Cak, yang namanya Ducati Cup, Eropa semuanya, aero dan lain sebagainya, kesempurnaan elektronik yang sudah dikritik oleh Casey Stoner. Kita tuh kadang-kadang berharap ya ada namanya cucu-cucuan, Cak. Jadi cucu-cucuan ya, sodok-sodokan, salip-salipan, ora kayak touring, Kang Mas. Ya kemarin banyak yang komen sih, kok kenapa dulu yang menang Honda, yang menang Yamaha, nggak ada yang cuap-cuap begini, kok kenapa baru Ducati sekarang cuap-cuap? Sebenarnya begitu sih poinnya, Cak. Poinnya adalah keluhan dari pembalap. Jadi kita nggak berdasarkan siapa yang menang, tapi pembalap saat ini sudah sangat fokus kepada kondisi di mana MotoGP sudah seperti bukan MotoGP, kayak robot, Cak. Alex Marquez mengatakan, Casey Stoner mengatakan, bahkan beberapa legenda MotoGP juga mengatakan bahwa MotoGP sudah kehilangan DNA-nya. MotoGP sudah kehilangan taringnya. Tidak ada yang suka dengan MotoGP sekarang karena kayak touring, Cak. Kalau sudah sempurna elektroniknya akan sangat susah dikalahkan, Sekarang pembalap pun bukan sesuatu hal yang sangat utama. Walaupun pembalap skillnya jos gandos, tapi elektroniknya carut-marut ya pasti nggak akan menang. Jadi itulah kenapa saat ini yang menjadi harapan kita adalah dengan bergabungnya Rins di Yamaha, maka bisa membuat tontonan mengasihkan tahun depan. Semoga saja demikian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Cak ya. Yang ketiga, Kang Mas, ternyata dikonfirmasi bahwa Morbidelli, anak buah Rossi, ditendang oleh Yamaha. Tamparan ya sebenarnya, karena kita tahu Morbidelli ini sebenarnya adalah pembalap sangat bagus. Terbukti dia pernah runner up, akan tetapi tahun ini benar-benar suffering. Dan dari konfirmasi Morbidelli, sebenarnya bukan dia problemnya, tapi motornya. Akan tetapi pastinya pabrikan punya standar. Sekarang pertanyaannya adalah, akan kemana si Morbidelli ini? Akan kemana anak buah Rossi ini? Nah, ini Kang Mas yang menarik. Karena dari beberapa rumor yang masuk, ya, Ibu sudah kumpulkan dari MotoGP atau beberapa media luar, bahwa diduga saat ini Morbidelli sedang negosiasi dengan Gresini Ducati. Kita belum tahu apakah ini akan berhasil karena ya kita tahu bahwa Fabio Di Giannantonio ya rumornya akan ditendang oleh Gresini karena tidak perform, sehingga mereka sedang mencari satu pembalap untuk menggantikan posisinya dan terbuka saat ini adalah Morbidelli. Itu rumornya. Kita lihat saja seperti apa perkembangannya. Jadi, Cak, itu adalah update tentang posisi pembalap. Dan kalau sampai nanya mengenai bagaimana tahun depan, Cak, IWB. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian tahun depan seperti apa, IWB sudah siapkan beberapa simulasi. Inilah line up
MotoGP tahun depan, sementara per tanggal 3 Agustus 2023 di musim depan seperti apa. Dan yang pertama adalah kita lihat dari Monster Energy Yamaha MotoGP. Untuk Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo akan tetap membalap bersama Yamaha sampai dengan 2024. Alex Rins akan menggantikan Morbidelli di sini, Cah. Kita coret Morbidelli. Dan untuk Ducati Lenovo masih mengandalkan Pecco dan juga Enea Bastianini. Sementara Aprilia Racing tetap Alex Espargaro dan Viñales hingga 2024. Lalu Repsol Honda, sementara ini masih tetap secara official ya Marc Marquez dan juga Joan Mir. Lalu Red Bull KTM, Jack Miller dan Brad Binder masih tetap, Cak. Nah, yang menarik adalah Gresini Racing. Nah, untuk Gresini Racing memang Alex Marquez ini masih pada kondisi yang to be confirmed, artinya ya masih belum jelas. Akan tetapi rumornya dia akan diperpanjang oleh Gresini. Akan tetapi potensi terbesar yang ditendang adalah Fabio Di Giannantonio yang akan berakhir tahun ini. Nah, nantinya akan ya rumornya digantikan oleh Morbidelli. Bener nggaknya kita belum tahu. Akan tetapi kita pantau terus saja. Kita pantau terus, Cak. Nah, sementara untuk Pramac Racing Ducati. Nah, yang menarik adalah Johann Zarco, Cak, masih menggantung karena dia masih belum confirm apakah akan diperpanjang oleh Pramac hingga 2023 ini. Jadi dia akan berakhir di tahun ini. Untuk perpanjangan atau enggak kita tunggu saja, dan Jorge Martin masih tetap bersama Pramac. Lalu Mani VR46 Racing Team, walaupun belum dipastikan atau belum official, tapi Luca Marini dan Marco Bezzecchi rumornya akan diperpanjang oleh Mani VR46. Jadi masih tetap, Cak, line up-nya to be confirmed, akan tetapi keyakinan sangat besar bahwa mereka akan tetap bersama VR46. Kemudian RNF MotoGP sama-sama masih tetap dipertahankan Miguel Oliveira dan juga Raul Fernandez. Dan terakhir adalah Test 3 Gas-Gas. Nah, untuk Test 3 ini secara official memang Pol Espargaro tetap bersama dengan KTM kontraknya ya. Gas-Gas ini kan KTM, Cak, kontraknya. Dan juga Augusto Fernandez juga tetap bersama dengan Gas-Gas. Rumornya demikian, akan tetapi ada beberapa rumor bahwa Gas-Gas bisa saja akan menggantikan, Gas-Gas akan mengganti Pol dengan Pedro Acosta. Nah, lalu untuk LCR Honda, yang menarik adalah Alex Rins sudah hilang, Cak. Alex Rins sudah hilang, jadi kita belum tahu siapa yang akan mengisi LCR ini. Kita pantau, dan yang jelas Nakagami juga belum bisa dipastikan apakah tetap bersama dengan LCR Honda. Ini adalah line up sementara. Jika ada update, IWB akan share ke sampean semuanya. Informasi buat sampean tambahan sekali lagi bahwa ternyata Aprilia diam-diam sedang ngetes yang namanya, nah ini dia, Cak. Aprilia diam-diam sedang ngetes yang namanya sasisnya. Nih sasisnya hitam, Cak, ya. Jadi ada sasis hitam di sini. Ini adalah sasis karbon. Memang saat ini Aprilia masih berusaha keras untuk mencari kestabilan motor pada saat braking, karena di tahun ini mereka tertinggal dibandingkan dengan KTM dan juga Ducati. Nah, ini adalah salah satu usaha Aprilia, karena informasi buat sampean untuk sasis memang dibebaskan, Cak. Monggo saja tidak diikat. Jadi kalau ada eksperimen mengenai sasis, dibebaskan buat tim untuk mengganti. Dan untuk sasis karbon ini memang dipandang lebih ringan dan juga kaku. Akan tetapi selama sejarahnya belum ada satupun yang berhasil menggunakan sasis karbon dengan baik. Bahkan Ducati pernah jajal menggunakan sasis karbon pada saat mereka menggunakan sasis yang model monocoque, itu pun tidak berhasil. Jadi di 10 tahun yang lalu, yaitu sudah cukup lama, Cak, ya, 1 dekade yang lalu, dan akhirnya mereka menggunakan model aluminium seperti motor Jepang ya. Jadi ini adalah salah satu usaha dari Aprilia untuk meningkatkan performa mereka di tahun ini dan juga tahun depan. Dan yang terakhir adalah, nah ini, Cak, yang terakhir adalah Stephen Bradl yang diam-diam ternyata HRC sedang ngetes motor baru ya, motor dengan aero yang beda dibandingkan dengan motor sekarang, dimana jika kita lihat ya sayang sekali, Cak, gambarnya hancur ya, low res. Jadi Stephen Bradl jajal motor baru di Harris dan termonitor dari Instagram, dan kita lihat ternyata bagian wingletnya agak lebar, Cak. Jadi seperti model RC tahun 2020 awal, dan juga bagian rem R-nya lebih gede lagi. Akan tetapi beberapa informasi seperti swing arm-nya masih aluminium, tidak menggunakan karbon juga tertangkap. Artinya memang saat ini Honda diam-diam masih berusaha keras untuk memperbaiki kelemahan mereka di beberapa sisi, khususnya traksi bagian belakang dan juga braking atau kekuatan dari pengereman dan juga kelincahan motor ini. Ya, itu update IWB dan tidak ada konfirmasi apapun dari HRC mengenai pengetesan ini, bahkan Stephen Bradl pun juga bungkam. Itu update IWB, Cak, ya. Jadi itu adalah update IWB tentang MotoGP yang terbaru. Dipastikan bahwa
Alec Rins resmi meninggalkan Honda, bergabung dengan Yamaha yang pertama, dan Franco Morbidelli didepak oleh Yamaha. Kita belum tahu kemana arahnya nanti Franco, bisa saja bersama dengan Gresini Ducati, tapi kita pantau saja. Dan juga pengetesan sasis dari Aprilia, dan juga termasuk pengetesan aero yang baru dari HRC. Itu aja update IWB tentang MotoGP hari ini. Semoga mencerahkan sampean semuanya, Cak. Sumuk banget Kang Mas, ya Allah. Tidak betah Kang Mas ngomong sampai belibet karena buru-buru, Cak. Soalnya sumuk banget hari ini hawanya, Masya Allah. Oke Kang Mas ya, itu update IWB. Semoga mencerahkan sampean semuanya. Dan kalau sampean suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali, sampean sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Jangan pernah ditinggalkan, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.